Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Saat bajak laut topi jerami menuju ke Pulau Elbaf, kelompok-kelompok Yonko lain sedang melakukan aksi-aksi besar yang menghebohkan dunia. Menariknya, aksi dari Cross Guild, bajak laut Akagami, dan bajak laut Kurohige saling berkaitan. Seperti yang kita tahu, bajak laut Kurohige bergerak dengan sangat agresif belakangan ini. Mereka melakukan berbagai hal, termasuk penculikan-penculikan tertentu. Salah satu korban dari kelompok tersebut adalah Charlotte Pudding. Beberapa waktu lalu, Kuzan dan Van Augur memasuki wilayah Totland dan menculik Pudding di Pulau Kokoa. Jelas bahwa alasan dibalik itu adalah kemampuan spesial dari ras mata tiga yang bisa membaca poneglyph ketika mata itu telah bangki. Katakuri sebagai kakak yang dikenal menyayangi adik-adiknya tidak akan tinggal diam dengan kasus penculikan Pudding. Memang untuk sementara waktu, fokus Katakuri dan seluruh dunia sedang terarah ke siaran Vegapunk. Namun, kini siaran itu telah berakhir sehingga Katakuri mulai memikirkan cara untuk menolong Pudding. Dia tahu bahwa kekuatan kelompoknya saat ini tidak mampu untuk menerobos Pulau Hachinosu yang menjadi markas dari Yonko Kurohige. Apabila dia membawa adik-adiknya dan pasukan sisa bajak laut Big Mom ke sana, hal itu tetap beresiko dan malah mengancam keselamatan adik-adiknya yang lain. Maka setelah berpikir dengan cermat dan memahami situasi dunia, Katakuri pun menemukan cara yang bisa menjadi solusi. Dia pergi ke Pulau Karaibari yang menjadi markas dari Cross Guild. Cross Guild memiliki kekuatan besar yang bisa diandalkan untuk membantunya dalam menolong Pudding. Katakuri juga tahu bahwa walau Cross Guild kuat, tapi organisasi itu belum lama terbentuk, sehingga mereka masih membutuhkan tambahan kekuatan tempur, sumber daya, dan wilayah kekuasaan. Jadi Katakuri datang ke sana untuk bernegosiasi. Jika Cross Guild mau membantu membebaskan Pudding, maka Katakuri dan semua sisa bajak laut Big Mom akan bergabung dengan mereka. Itu berarti wilayah, senjata, dan semua sumber daya milik bajak laut Big Mom akan menjadi bagian dari Cross Guild. Hal ini dilakukan oleh Katakuri bukan untuk menolong Pudding seorang, melainkan untuk melindungi adik-adiknya yang lain juga. Setelah Big Mom tumbang di Wano Kuni, wilayah kekuasaan Big Mom akan menjadi incaran banyak pihak lain. Memang anak-anak Big Mom bisa bertempur dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan, namun bila yang datang adalah musuh sekuat Kuzan dan Van Augur seperti tempo hari, maka mereka bisa berada dalam bahaya. Lain halnya jika mereka bergabung dengan Cross Guild dan membuat Totland menjadi wilayah kekuasaan kelompok Yonko itu. Musuh pasti tidak akan sembarangan untuk menyerang wilayah mereka. Jadi, negosiasi dengan Cross Guild bisa untuk menyelamatkan Pudding sekaligus melindungi adik-adiknya yang lain. Melihat kondisi sekarang di mana Big Mom sudah tidak ada, maka para saudara dan saudari Katakuri setuju dengan keputusan tersebut. Tentu, ini adalah tawaran yang bagus, sehingga Crocodile menerima tawaran Katakuri. Organisasi Cross Guild bisa menjadi berkembang pesat bila bajak laut Big Mom bergabung dengan mereka. Namun, walau Crocodile setuju dengan tawaran ini, bukan berarti dia langsung menggerakkan Cross Guild ke Pulau Hachinosu. Crocodile adalah orang yang cerdas, sehingga dia pasti mengamati situasi terlebih dahulu, baru memutuskan bertindak. Seperti yang kita tahu, Hachinosu merupakan pulau bajak laut. Tempat itu terbuka untuk kedatangan bajak laut dari berbagai tempat. Sebagian besar di sana memang anak buah Kurohige, tapi ada pula bajak laut random yang hanya sekadar singgah saja. Crocodile pun mengirim anak buahnya untuk datang ke Pulau Hachinosu. Tugasnya adalah mencari tahu kapan Kurohige dan sebagian komandan Titan sedang tidak ada di sana. Sebab akan sulit untuk membebaskan tahanan di sana apabila Kurohige sedang berada di pulau tersebut. Untuk sekarang, Kurohige baru saja pulang, tapi sebentar lagi Van Augur dan Katarina Devon tiba bersama dengan Karibo. Setelah Karibo memberitahu lokasi senjata kuno Pluton dan Poseidon, maka Kurohige pun segera bergerak untuk mengincar kedua senjata kuno itu. Incaran pertama adalah Pluton di Wano Kuni. Dia bergerak ke sana bersama dengan beberapa komandan Titan, termasuk dengan Avalo Pizarro. Mengapa Avalo Pizarro penting untuk dibawa? Karena dia memiliki kekuatan untuk menyatu dan mengendalikan pulau. Diketahui bahwa Pluton berada di bawah Wano Kuni, sehingga
sehingga kemampuan Avalopi Zaro dibutuhkan untuk mengeluarkan senjata kuno itu. Ketika Kurohige dan sebagian komandan Titan bergerak, saat itulah Cross Guild dan Katakuri datang ke Pulau Hachinosu untuk membebaskan Puding yang sedang dipenjara. Tanpa disangka, pada saat yang bersamaan, pasukan Sword juga datang ke sana. Tujuan mereka untuk menyelamatkan Garp, karena Garp juga ditahan di penjara yang sama dengan Pudi. Berhubung Sword dan Cross Guild sama-sama berniat untuk membebaskan tahanan, maka walau sejatinya mereka bermusuhan, tapi mereka tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Mereka sama-sama fokus ke tujuan mereka masing-masing, yaitu menyelamatkan Puding dan juga menyelamatkan Garp. Mihawk juga berkata kepada anggota Cross Guild untuk tidak mengganggu pasukan Sword, karena mereka sedang berusaha menyelamatkan orang yang dia hormati. Jadi terungkap juga bahwa Garp adalah angkatan laut yang paling dihormati oleh Mihawk. Mungkin pernah ada momen di masa lalu yang membuat Mihawk menghormati Garp sampai saat ini. Dalam pertempuran yang terjadi di tempat itu, ada momen di mana Mihawk berhadapan dengan Shiryu. Pertarungan tersebut memang tidak berlangsung lama, karena posisinya mereka harus bergerak cepat sebelum Kurohige dan para komandan Titan yang lain datang ke sana. Namun, dalam pertarungan mereka, terlihat dengan jelas bahwa Mihawk lebih unggul. Salah satu kemampuan yang Mihawk pakai adalah kombinasi Ken Bunshoku Haki dengan ketajaman mata elang. Kemampuan mata elang Mihawk sudah pernah diperlihatkan dalam perang Marineford, di mana dia bisa melihat dengan fokus dan tajam. Kali ini, mata elang itu dikombinasikan dengan Ken Bunshoku Haki, sehingga walau Shiryu bisa menjadi tak terlihat berkat buah iblis Suke-Suke no Mi, tapi Mihawk bisa mengetahui dengan mudah di mana lokasi keberadaan Shiryu. Bahkan di sini terlihat bahwa Mihawk masih terbilang santai, sedangkan Shiryu sudah cukup serius. Ini menegaskan bahwa level kekuatan Mihawk masih jauh di atas Shiryu. Puncak dari pertarungan Mihawk melawan Shiryu adalah Mihawk berhasil menembak Shiryu dengan telak, sehingga Shiryu mengalami luka yang sangat fatal. Dalam kondisi seperti itu, Shiryu tahu bahwa pilihan terbaik baginya adalah mundur terlebih dahulu. Jadi, Shiryu pun menggunakan kemampuan menghilangnya untuk kabur dan memulihkan diri. Dia segera mencari Dokyu untuk mengobatinya. Mihawk pun tidak mengejar, karena fokusnya adalah untuk menyelamatkan para tahanan di sana. Lagi pula, dari hasil pertarungan ini juga sudah terlihat kalau Mihawk adalah pemenangnya, sebab Shiryu langsung kabur setelah terkena tebasan telak. Cross Guild pun berhasil membebaskan Puding dan pergi dari sana. Begitu juga dengan Sword yang sukses membebaskan Garp. Setelah keberhasilan itu, Katakuri dan semua anggota bajak laut Big Mom secara resmi bergabung dengan Cross Guild. Katakuri pun sekarang menjadi salah satu petinggi yang ada di sana. Pihak bajak laut Kurohige pasti berpikir dua kali jika mau membalas dendam atau mencoba menculik Puding lagi. Apalagi sekarang ada masalah lain yang menimpa bajak laut Kurohige. Seperti yang admin bilang tadi, Kurohige dan sebagian komandan Titan pergi ke Wano Kuni untuk mengambil Pluto. Namun, seorang informan Shanks mengetahui pergerakan Kurohige, dan informan itu pun langsung melapor kepada Shanks. Dari chapter 1079 telah diketahui bahwa Shanks memang menaruh perhatian khusus pada pergerakan dari Kurohige. Informasi ini pun datang dengan cepat, sehingga Shanks bergegas untuk menghadang bajak laut Kurohige di lautan dekat Wano Kuni. Pertempuran laut pun terjadi antara bajak laut Kurohige melawan bajak laut Akagami. Namun, pertempuran ini hanya menjadi bentrok yang cukup singkat, karena Kurohige memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Ada 3 alasan mengapa dia terpaksa untuk mundur. Pertama, karena Kurohige hanya datang dengan sebagian komandan Titan, sedangkan Shanks lengkap dengan seluruh kru inti. Kedua, karena pertempuran laut melawan bajak laut Akagami kurang menguntungkan bagi bajak laut Kurohige. Kurohige adalah pengguna buah iblis, begitu juga dengan para komandan Titan. Jadi, kalau jatuh ke laut, maka mereka tidak akan bisa berenang. Berbeda dengan Shanks dan para kru inti yang tidak mengonsumsi buah iblis, sehingga kalaupun terjatuh ke laut, mereka masih tetap aman. Memang, Kurohige memiliki kekuatan Gura-Gura no Mi yang bisa menghasilkan dampak menakutkan dalam pertempuran laut. Namun, kekuatan Gura-Gura no Mi bisa menjadi senjata makan tuan apabila dipakai berlebihan di lautan, karena dampak amukan air laut bisa menjadi tidak terkontrol dengan gempa-gempa yang diciptakan oleh kekuatan buah iblis itu. Ketiga, Kurohige pasti diberitahu melalui Denden Mushi bahwa Pulau Hachinosu diserang oleh Cross Guild dan pasukan Sword, sehingga kini Puding dan Garp telah dibebaskan. Jadi, apabila dia tetap melawan Shanks dan mengambil resiko, maka kerugian yang bisa dialami Kurohige menjadi semakin besar. Dia pun memilih untuk mundur dan mulai mengatur rencana baru untuk segera beraksi kembali. Kegagalan seperti ini bukan akhir dari bajak laut Kurohige, sebab tak butuh waktu lama bagi mereka untuk memulai pergerakan baru. Jadi, bajak laut Kurohige, bajak laut Akagami, Cross Guild, dan bajak laut Topi Jerami semuanya akan sangat berkembang pesat untuk bertempur habis-habisan dalam perang perebutan One Piece.
Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1123. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.